Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang tokoh besar yang merupakan ulama terkemuka di Indonesia. Namanya malang melintang di sekitar kita, dari nama universitas sampai judul film yang mengangkat kisahnya di layar lebar. Beliau adalah Buya Hamka. Seperti apa perjuangan beliau dalam mensiarkan dakwahnya? Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Dato Indomo, serta populer dengan nama penanya Buya Hamka. Lahir 17 Februari 1908, wafat 24 Juli 1981. Adalah seorang ulama, filosof, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi, sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia mengadu kerahkannya gelar doktor kehormatan. Sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dibayangi nama besar ayahnya, Abdul Karim Amrullah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Alih-alih menyelesaikan pendidikannya di Tawalib, ia merantau ke Jawa pada umur 16 tahun. Selang setahun, ia pulang membesarkan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pengalaman ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki ijazah dan kemampuan berbahasa Arabnya yang terbatas mendorong Hamka muda pergi ke Mekah. Lewat bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka bekerja sebagai wartawan sambil menjadi guru agama di Delhi. Setelah menikah, ia kembali ke Medan dan memimpin Pedoman Masyarakat. Pedoman Masyarakat merupakan majalah keagamaan yang terbit di Medan dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara pada masa penjajahan Belanda di awal abad ke-20. Buya Hamka merupakan pemimpin redaksinya dan Yunan Nasution sebagai redakturnya. Lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah dan tenggelamnya kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Nah, ini dua-duanya sudah diangkat ke layar lebar ya guys. Selama Revolusi Fisik Indonesia, Hamka bergerilya di Sumatera Barat bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota atau BPNK, menggalang persatuan rakyat menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Semula ia bekerja di Departemen Agama, tapi mundur karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante mewakili Masyumi. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan anti-demokrasi terpimpin mempengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno.
Usai Masyumi dibubarkan, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan Panji Masyarakat yang berumur pendek. Karena diberedel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita, seiring meluasnya pengaruh komunisme di Indonesia, Hamka diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Dalam keadaan sakit sebagai tahanan, ia merampungkan Tafsir Al-Azhar. Hamka bebas pada Mei 1966 menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno. Pada masa Orde Baru Soeharto, ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Agung Al-Azhar, serta berceramah di Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Namun Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981. Menanggapi tekanan Menteri Agama Alam Syah Ratu Perwira Negara untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim. Ia meninggal 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Kehidupan awal Buya Hamka. Abdul Malik, nama kecil Hamka, lahir pada 17 Februari 1908 di Tanah Sirah. Ini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara pasangan Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul dan Syafiah. Adik-adik Hamka bernama Abdul Kudus, Asma, dan Abdul Muti. Haji Rasul menikahi Safia setelah istri pertamanya, Raihana yang merupakan kakak Safia, meninggal di Mekah. Raihana memberi Malik seorang kakak tiri, Fatimah, yang kelak menikah dengan Syekh Ahmad Rashid Sultan Mansur. Kelak Haji Rasul bercerai dengan Safia, menikah dengan Rafiah, dan memberi Hamka seorang adik tiri bernama Abdul Bari. Kembali ke Minangkabau setelah belajar kepada Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Haji Rasul memimpin gelombang pembaruan Islam, menentang tradisi adat dan amalan tarekat, walaupun ayahnya sendiri, Muhammad Amrullah, adalah seorang pemimpin tarekat Nasyabandiyah. Istri Amrullah, Anduang bagi Malik, bernama Siti Tarsawa, adalah seorang yang mengajarkan tari, nyanyian, dan pencaksilat. Di Minangkabau, Hamka kecil tinggal bersama Anduangnya, mendengarkan pantun-pantun yang merekam keindahan alam Minangkabau. Ayahnya sering berpergian untuk berdakwah. Saat berusia 4 tahun, Malik mengikuti kepindahan orang tuanya ke Padang Panjang. Belajar membaca Al-Quran dan bacaan sholat di bawah bimbingan Fatimah, kakak tirinya. Memasuki umur 7 tahun, Malik masuk ke sekolah desa pada 1916. Jainuddin Labai El-Yunusi membuka sekolah agama Diniyah School, menggantikan sistem pendidikan tradisional berbasis surau. Sambil mengikuti pelajaran setiap pagi di sekolah desa, Malik mengambil kelas sore di Diniyah School. Kesukaannya di bidang bahasa membuatnya cepat sekali menguasai bahasa Arab. Pada 1918, Malik berhenti dari sekolah desa setelah melewatkan 3 tahun belajar. Karena menekankan pendidikan agama, Haji Rasul memasukkan Malik ke Tawalib. Sekolah itu mewajibkan murid-muridnya menghafal kitab-kitab klasik, kaidah mengenai nahwu, dan ilmu sorof.
Setelah belajar di Dinia School setiap pagi, Malik menghadiri kelas tawalib pada sore hari dan malamnya kembali ke surau. Namun sistem pembelajaran di tawalib yang mengandalkan hafalan membuatnya jenuh. Kebanyakan murid tawalib adalah remaja yang lebih tua dari Malik karena beratnya materi yang dihafalkan. Dari pelajaran yang diikutinya, ia hanya tertarik dengan pelajaran arud yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab. Kendati kegiatannya dari pagi sampai sore hari dipenuhi dengan belajar, Hamka kecil terkenal nakal. Ia sering mengganggu teman-temannya jika kehendaknya tidak dituruti. Karena gemar menonton film, Malik pernah mengelabui ayahnya. Diam-diam tidak datang ke surau untuk mengintip film bisu yang sedang diputar di bioskop. Sekilas kehidupan masa kecil Buya Hamka. Berlanjut, Hamka diakui secara luas sebagai seorang pemikir Islam Asia Tenggara. Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak ketika menghadiri penganugerahan gelar kehormatan honoris causa oleh Universitas Kebangsaan Malaysia kepada Hamka, menyebut Hamka sebagai kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. John L. Espito memasukkan Hamka bersama Syir Muhammad Iqbal, Syekh Ahmad Khan, dan Muhammad Asad dalam Oxford History of Islam. Menurut peneliti sejarah Asia Tenggara modern James Robert Russ, Hamka hanyalah satu di antara banyak orang dalam generasinya yang dikenal sebagai politikus, ulama, dan pengarang. Namun Hamka tampak menonjol ketika di antara mereka ada yang lebih terpelajar, baik dalam pengetahuan barat maupun studi yang mendalam tentang Islam. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid menulis Hamka memiliki orientasi pemikiran yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan perubahan. Tokoh Nahdlatul Ulama Syaiqu menyebut Hamka menempatkan dirinya tidak hanya sekedar pimpinan Masjid Agung Al-Azhar atau organisasi Muhammadiyah, tetapi sebagai pemimpin umat Islam secara keseluruhan, tanpa memandang golongan. Nurholis Majid dalam buku Kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka mencatat peranan dan ketokohan Hamka sebagai figur sentral yang telah berhasil ikut mendorong terjadinya mobilitas vertikal atau gerakan ke atas agama Islam di Indonesia. Hamka berhasil mengubah postur kumal seorang kiai atau ulama Islam menjadi postur yang patut menimbulkan rasa hormat dan respek. Hamka berada di posisi terdepan dalam masyarakat Islam modern Indonesia yang sedang mengalami modernisasi. Ia menginisiasi berdirinya sekolah-sekolah Islam di Indonesia dengan mencetuskan ide konkret model lembaga pendidikan Islam modern. Ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Mantan Menteri Agama Mukti Ali mengatakan berdirinya MUI adalah jasa Hamka terhadap bangsa dan negara. Hamka termasuk pelopor jurnalisme Islam di Indonesia melalui kiprahnya di majalah Pedoman Masyarakat. Rosihan Anwar menyebut Hamka sebagai wartawan besar. Melalui karya sastra, Hamka memberikan kontribusi dalam menyebarkan dan menanamkan wacana mengenai persatuan Indonesia. Ia memberikan kritik sekaligus alternatif terhadap adat yang dianggapnya usang. Selain itu, ia banyak berkiprah dan terlibat dalam lembaga dan kongres kebudayaan nasional. Guys, masih banyak sekali karya-karya Buya Hamka yang belum kami jelaskan. Kalian bisa menelitinya kembali dalam artikel-artikel yang tersebar luas di dunia maya. Baik, cukup sekian konten kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.